Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sajikan tutorial bagaimana memanfaatkan fasilitas Drive bersama di Google Drive ya. Seperti biasa, untuk mengaktifkan Google Drive kita dapat buka melalui titik 9 setelah login menggunakan akun belajar ID tentunya. Kemudian masuk ke Drive. Setelah masuk ke Drive, kita masuk ke Drive bersama seperti ini. Nah, apa saja kegunaan Drive bersama? Ini bisa kita manfaatkan untuk mengelola, menyimpan, dan berkolaborasi dalam Drive. Misalkan, di sini saya contohkan bagaimana kita bersama-sama mengelola tugas yang sudah dikerjakan oleh peserta didik yang direkap. Nah, misalkan seperti ini. Saya buat Drive bersama. Saya buat judul rekapitulasi penugasan peserta didik Senesba misalkan. Saya buat. Nah, di sini maka akan muncul satu folder rekapitulasi dan ada fasilitas kelola anggota yang di sini bisa ditambahkan siapa saja yang nanti dapat mengakses folder ini nantinya. Sudah pernah membuat file, ini saya contohkan dengan file yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Misalkan saya buat dengan rekap tugas kelas 7, 8, 9 di sini ya. Saya buat. Nah, di sini ada 3 file rekap tugas masing-masing tingkat ya. Saya buat salinannya saja. Kenapa salinan? Agar file yang saya buat ini aslinya tidak berubah. Maka saya buat salinan. Nah, ini nanti akan muncul salinannya. Maka salinan ini yang akan saya pindahkan ke Drive bersama. Sehingga semua orang yang ada di Drive bersama bisa ikut untuk mengerjakan saling berbagi di situ. Drive bersama. Nah, oke, kita lihat di sini hilang yang salinan tadi ya. Salinan tadi sudah pindah di Drive bersama. Sehingga semua orang yang berada di sini itu akan bisa mengedit file yang ada atau dibagikan di Drive bersama. Oke, selanjutnya bagaimana untuk menambahkan anggotanya? Untuk menambahkan anggota sangat mudah, tinggal disiapkan aja file anggota yang diperlukan. Di sini saya sudah siapkan untuk filenya, saya taruh di Classroom Workshop. Ini sudah saya siapkan akunnya di sini. Tinggal saya copy paste. Kemudian saya masuk ke Drive bersama lagi. Nah, saya masukkan di kelola anggota. Nah, di sini tinggal saya tambahkan grupnya. Nah, kemudian di sini tinggal diatur izinnya. Bisa sebagai hanya pelihat saja, ada yang hanya untuk komentar, ada yang bisa sekaligus untuk mengedit file, bisa mengelola konten. Ini berarti semuanya bisa nambahkan, ngedit, memindahkan, dan menghapus. Ataupun pengelola, kalau diatur pengelola berarti semua yang ditambahkan bisa menambahkan orang lain lagi untuk bisa mengedit. Nah, tapi sebaiknya kalau Bapak Ibu sebagai kontributornya ingin menambah kontributor, maksudnya
Agar bisa hanya mengedit file, maka pilih yang kontributor. Nah, seperti itu. Ini beritahu orangnya ini berarti ketika kita send atau kirim, itu akan ada notifikasi di emailnya. Ini saya lepaskan centangnya saja, biar nggak meramaikan notifikasi. Ini saya bagikan. Nah, ini contohnya ketika mengerjakan bersama, misalkan ini nanti dibuka, ada yang mengisikan, ini kan ada kelas 7A, 7B, 7C, dan sebagainya. Misalkan ada yang kurang di mata pelajaran informatika atas nama siapa, ditulis saja di sini. Oh, yang kurang tugas 1 kurang. Kemudian kurang lagi tugas 2. Nah, seperti itu kan. Nanti ini ada tanda merahnya. Nah, Bapak Ibu, nanti tugasnya itu cukup membuat drive bersama untuk mapel Bapak Ibu. Gitu. Bagaimana caranya? Tinggal masuk ke drive bersama, klik kanan, drive bersama yang baru, kemudian misalkan ingin membuat soal, tapi dalam mata pelajaran informatika, misalkan saya buat di sini informatika. Nah, terus saya mau buat folder baru di informatika, soal, misalkan seperti itu. Nah, saya tambahkan di informatika ini, saya kelola anggota. Nah, siapa yang saya kelola? Mau saya tambahkan Erjan 17. Nah, untuk Pak Erjan biar bisa kerjasama di dalam drive bersama ini. Saya jadikan pengolah konten karena bisa menghapus juga. Nah, nanti bisa menambahkan juga di sini. Nah, misalkan ditambahkan apa aja bisa, Google Drive, Google Dokumen, spreadsheet, slide, formulir, dan semacamnya. Atau juga bisa ditambahkan folder lagi materi misalkan. Nah, dan semacamnya ya. Saya contohkan gimana membuat membuat soal langsung di drive bersama. Ataupun kalau sudah memiliki soal jadi, sama caranya. Misalkan di sini ini ada PH1 ya. Misalkan di sini ini sudah diberikan ke siswa. Kalau misalkan soal ini sudah diberikan ke siswa, maka sebaiknya biar tidak terjadi perubahan, buat salinannya yang akan di-share ke teman rekan satu mata pelajaran tadi. Nah, ini sudah ada salinannya. Kemudian klik kanan, pindahkan, nah, pilih ya. Ini misalkan drive saya, cari drive bersama kembali, drive bersama, cari informatika sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu ya. Kemudian saya pilih soal. Nah, masuk di soal, pindah ke sini, pindahkan, maka salinan akan hilang, akan berpindah ke drive bersama soal. Nah, seperti ini, sehingga saya dan Pak Erjan bisa mengedit soal ini. Nah, kalau misalkan sudah diedit, tinggal Bapak Ibu salin lagi, dibuat. Kalau misalkan mau dibuat sendiri ya,
Kalau misalkan mau dibuat sendiri, bisa disalin lagi dengan namanya sendiri. Misalkan seperti ini, buat salinan agar tidak tidak tumpang tindih nantinya. Misalnya seperti ini untuk saya, misalkan ini mau saya ambil untuk saya. Benar. Oke. Nah, ini hasil jadi kerjasama membuat soal. Saya ambil untuk saya sendiri. Nah, setelah saya ganti namanya, saya pindahkan lagi ke folder saya aslinya. Biar nggak kena edit-edit. Saya pindahkan ke drive saya sendiri untuk saya gunakan sendiri. Misalkan di folder informatika soal. Nah, saya pindahkan ke sini. Pindahkan. Nah, maka di folder bersama tadi akan hilang ya. Jangan lupa setiap ingin memasukkan file atau mengambil file ke folder bersama itu disalin dulu biar tidak terjadi perubahan yang tidak diinginkan. Baik, itu contohnya untuk pemanfaatan drive bersama.